Mudah-mudahan dengan tambahnya umur kita dapat kita optimalkan untuk beramal soleh, beramal ibadah, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang sudah lalu mungkin ada kekhilafan kesalahan kita mendapatkan ampunan Allah, dan amal-amal kebaikan kita yang telah lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga mohon doanya musibah yang menimpa Pak Samsir, Pak Musyafa mungkin pirsa, yang dulu saya tinggali selama saya kuliah di IAIN. Ada purnawirawan TNI Angkatan Darat yang saya tempati selama saya kuliah sampai saya nikah di Bumiarjo, dekatnya Kodam. Tadi malam dapat kabar dari keluarga, beliau berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan husnul khatimah. Dan keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan diberikan sabar dan tabah. Kita pun mudah-mudahan senantiasa diberikan sehat walafiat sekeluarga, ibadah istiqomah, barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu haddis syaribi wa bayanil muskiri. Jadi jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian hadis Subulus Salam, syarah dari kitab Bulughul Maram, di bab tentang sanksi bagi peminum, ya, wa bayanil muskiri, dan penjelasan tentang hal-hal yang memabukkan. Jadi orang minuman keras, orang kena narkoba itu sebetulnya dalam hukum Islam itu terkena had, terkena pidana, ya, terkena sanksi. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malikin radhiyallahu an. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bi rajulin, sesungguhnya Rasulullah pernah dilapori terhadap seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini dibawa menghadap kepada Rasulullah, qad syaribal khamra, di mana laki-laki ini telah menenggak minuman keras, ya, minum arak. Ya. Ternyata setelah dilapori oleh seorang laki-laki yang minum minuman keras ini oleh Rasulullah, fajaladahu bijari dataini. Kemudian Rasulullah melakukan hukuman berupa jilid. Apa jilid itu? Bukan jilid buku, ya, mencambuk, ya. Kemudian Rasulullah mencambuknya bijari data ini dengan dua pelepah, ya, dua pelepah kurma. Menjilidnya berapa kali? Nahwa arba'ina, sekitar 40 kali cambukan. Jadi menurut Rasulullah, orang yang minum minuman keras itu harus dihukum dicambuk sebanyak kurang lebih 40 kali cambukan. Ini kalau di negara Islam atau di suatu daerah yang diterapkan syariat Islam, ya, maka akan dilakukan seperti di Aceh. Ya. Di Aceh itu kan sering ada cambukan, ya, hukum cambuk bagi pelanggar-pelanggar aturan syariat itu. Itu. Ya. Insyaallah kalau demikian aman sebetulnya, ya. Gitu, ya. Nah, qala, beda lagi begini, qala dawuh sapa Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini, wa fa'alahu Abu Bakrin. Demikian juga Abu Bakar. Jadi masa Rasulullah, masa Abu Bakar, ketika ada yang minum minuman keras,
dicambuknya sekitar 40 kali. Sedangkan falamma kana Umarul, ketika masa Khalifah Umar bin Khattab, istasyara annas. Ternyata Umar bin Khattab melakukan rapat, ya, dengar pendapat, sharing terhadap orang-orang lain, dimusyawarahkan, ya. Faqala Abdurrahman bin Auf, kemudian Abdurrahman bin Auf dalam satu musyawarah itu menyebutkan, beliau mengatakan akhafful hududi samanuna fa amara bi Umar. Maka Abdurrahman bin Auf ini, ya, menyampaikan pendapat bahwa orang minum minuman keras apalagi sampai mabuk, cambuknya kok hanya sekitar 40 kali, itu keringanan. Apa keringanan itu ya? Ya terlalu ringan, ya, terlalu ringan. Bagaimana ya Umar seandainya cambuknya itu sebanyak samanuna 80 kali. Ya, 80 kali. Maka fa'amara bi Umar, Umar kemudian memerintahkan Abdurrahman bin Auf untuk melakukan had tersebut, ya, sanksi tersebut sebanyak 80 kali cambukan. Itulah yang kemudian disepakati jumhur ulama, karena hadis ini sahih. Maka pada awal ketika Rasulullah melakukan hukuman hanya 40 kali cambukan, maka sesuai dengan perkembangan zaman ternyata kurang berat sehingga masih banyak juga orang yang mabuk berat, akhirnya ditingkatkan menjadi 80 kali. Ya, jadi 80 kali cambukan. Namun dalam riwayat disebutkan cambuknya itu siji, tidak boleh mengenai wajah. Yang kedua, cambuknya tidak boleh berupa bahan yang terlalu keras, misalnya kayu, ya, yo, 40 yo ngeblak tenan, ya. Jadi berupa sesuatu yang agak lunak, yang sekiranya dibuat mencambuk itu tidak sakit-sakit amat dan gampang mereteli. Apa kira-kira itu ya? Ya, jadi makanya Rasulullah kan memberikan contoh di sini, bijari data ini 2 pelepah kurma. Pelepah kurma kan nggak seberapa keras. Ya seperti itu. Ini jamaah sekalian, hukum tentang mencambuk orang yang minum minuman keras. Kemudian dalam satu hadis berikutnya, jaladan nabiyyu arba'ina, Rasulullah menjilid, mencambuk orang yang minuman keras itu, ya, dari Ali ini dalam kisah Al-Walid bin Uqbah, ya, ketika Walid bin Uqbah ini minum minuman keras, ya, maka Rasulullah mencambuknya 40 kali. Wajalada Abu Bakrin arba'ina, wajalada Umar samanina. Ya, jadi sama dengan tadi, itu hanya redaksinya yang berbeda. Dan itu yang paling disukai oleh Umar bin Khattab adalah yang 80 kali cambukan. Ya. Wa an Muawiyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, annahu qala fi syaribil khamri, di mana Rasulullah bersabda tentang peminum minuman keras. Idza syariba fajliduhu, summa idza syariba fajliduhu, summa idza syariba salisata fajliduhu, summa idza syariba rabi'ata fadribu unuqahu. Ketika, kesimpulannya hadis ini, ketika ada orang yang minum minuman keras, okay, sekali itu hukumannya dicambuk antara 40 sampai 80 kali itu. Kok minum lagi, dicambuk lagi, ya, sampai 3 kali. Ya, 3 kali, ya. Kemudian setelah 3 kali hukum cambuk kok masih juga minum minuman keras, wah ini arek dablek kancane, ya. Maka fadribu unuqahu, pukullah lehernya. Kalimat pukullah lehernya ini maksudnya adalah faktuluh, ya, bunuh saja. Ya, orang kena dibina ya dibinasakan. Kira-kira begitu, ya. Ini hadisnya sahih ini, Masya Allah, ya. Ini betapa menunjukkan beratnya hukuman tentang hukum minum minuman keras. Ya, yang tadi saya sampaikan tentang tidak boleh memukul wajah ini. Idza daraba ahadukum falyattaqil wajha. Kalau memukul orang yang minum minuman keras, ya, ini dari Abu Hurairah sahih ini, ya, atau memukul dalam konteks apa saja, ya, itu hindarkan memukul wajahnya. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, la tuqamul hudud fil masajid,
tidak boleh melakukan hukuman cambuk itu di masjid. Ya. Dan juga ada hadis yang menyebutkan yang artinya adalah jangan menggunakan sesuatu yang keras. Jadi sesuatu yang lunak-lunak saja. Ini. Nah, tentang wabayanu kulli muskirin, tentang penjelasan sesuatu yang memabukkan, di sini disebutkan wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin khamrun ya wa kullu muskirin haramun akhrajahu Muslim. Segala sesuatu yang memabukkan ya dari bahan apa saja itu namanya khamr. Wa kullu muskirin haramun, dan segala sesuatu yang memabukkan hukumnya haram. Nggih. Terus ya monggo jenengan misalnya minum toak ya di Tuban itu apa namanya itu? Toak ya Mas ya. Itu kok sampai mabuk ya, sampai teler ya, itu berarti sesuatu yang disebut dengan arak ya. Dan itu diharamkan di dalam Islam. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amalis syaitan fajtanibuh. Ya, itu adalah perbuatan setan, maka tinggalkan. Oke, Bapak Ibu, itu kira-kira yang bisa kita kaji untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dibarengi dengan ridha dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijauhkan oleh Allah ya dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa, khususnya dosa-dosa besar. Termasuk dosa besar adalah minum minuman keras. Ya termasuk narkoba ya. Narkoba itu sabu-sabu, ya pil-pil apa itulah ya. Itu termasuk sesuatu yang diharamkan. Ya. Baik, saya kira itu karena ini sebetulnya di masyarakat kita ini Masya Allah ya, mengerikan. Di Pati kemarin om saya kan Kasat Reserse Kabupaten Polres Pati ya, itu menghancurkan sekian ribu botol minum-minuman keras. Yang jadi pertanyaan itu minum-minumannya keras dihancurno, tapi pabrike dijarno, dikembangno. Lah ini kadang-kadang menungso niku lucu. Rokok yo ngono. Iklane gawedhe. Ngisore merokok membunuhmu. Ini kan dari malaikat Belgedes kan gitu ya. Tapi ya sudahlah itu. Jadi makanya dari kita hati-hati saja, kita hati-hati, nggih. Dan saya ketika buka TikTok itu malam-malam gitu ya, di daerah mana di provinsi Sumatera, di daerah Nias kalau tidak salah itu di sana ada tradisi setiap ada orang punya gawe itu meleannya itu bukan sekedar minum kopi jagongan itu mboten apa minum minuman keras, jadi minum bersama ambek diiringi musik gitu lanang wedok. Jadi termasuk tetangganya kok nggak minum minuman keras itu termasuk tidak akrab dengan tetangga. Maka dari itu orang Islam punya prinsip wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong bertetangga, saling membantu, saling toleran itu kalau dalam kebaikan dan dalam ketakwaan, jangan dalam keburukan dan permusuhan ya. Seperti itu. Nggih. Saya kira itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limasyayikhina wa limuallimina wa liulamaina wa lihabaibina wa lidzawil huquqil wajibati alaina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat wa qadhiyal hajat iqdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah wa yassir umurana ya musahhil sahil alaina wa sahih ajsadana washfi mardana wa marda ikhwanina ya Allah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah bunda kami, para sesepuh kami, seluruh jamaah kami, dan kabulkan hajat-hajat kami, mudahkan segala kesulitan kami,
lancarkan segala usaha kami, lapangkan rizki kami dengan rizki yang halal barakah, rizki yang bisa kami gunakan untuk beribadah istiqamah, untuk ibadah taat kepadamu ya Allah, dan berikan kami keluarga, rumah tangga yang barakah, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, keturunan yang salih salihah, keturunan zurriyah yang ahli ibadah berakhlakul karimah. Mudahkan kami seluruh jamaah ya Allah untuk bisa berziarah ke Makkah Madinah, ke Baitullah dengan haji dan umrah ya Allah. Allahumma ahyina bihayatin thayyibah wa amitna bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.